Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mari kita luangkan waktu sejenak untuk bermuhasabah. Mari kita merenung dan memeriksa diri kita dengan jujur. Karena seringkali dalam kesibukan hidup kita lupa untuk berhenti dan melihat kembali apa yang sebenarnya kita miliki. Wahai saudaraku, kita seringkali menghabiskan waktu untuk mengejar apa yang belum kita miliki. Kita terlalu sibuk dengan ambisi, mimpi, dan keinginan akan hal-hal besar yang tampaknya akan membuat kita bahagia. Namun, dalam perjalanan mengejar semua itu, betapa sering kita lupa untuk mensyukuri nikmat yang sudah ada dalam genggaman kita. Betapa sering kita lupa bahwa setiap hari Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat-Nya yang luar biasa. Nikmat yang mungkin terlihat kecil di mata kita, tetapi sesungguhnya sangat berharga. Pernahkah kita bangun di pagi hari dan bersyukur atas kesehatan yang Allah berikan? Kita bangun dan langsung terjebak dalam rutinitas, berangkat kerja, mengejar target, menyelesaikan tugas. Tapi coba renungkan, ketika kita bisa bangun tanpa rasa sakit, ketika subuh kita masih bisa bergerak dengan leluasa, bukankah itu nikmat yang luar biasa? Ada orang-orang di luar sana yang harus bangun dengan rasa sakit, yang harus menjalani hari-hari mereka dengan bantuan alat medis, yang setiap langkahnya adalah perjuangan. Namun kita yang sehat dan kuat, seringkali kita malah lupa bahwa kesehatan adalah salah satu nikmat terbesar yang harus kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran berfirman, "Jika kamu bersyukur, Aku akan tambahkan nikmat kepadamu." Janji Allah ini sangat jelas. Namun, apakah kita sudah benar-benar bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya? Atau justru kita lebih sering mengeluh dan merasa kurang? Wahai saudaraku, mari kita bermuhasabah. Coba kita lihat kehidupan kita sekarang. Apakah kita sudah bersyukur atas makanan yang ada di meja kita setiap hari? Mungkin kita tidak pernah kelaparan, bahkan bisa makan 3 kali sehari dengan lauk yang cukup. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa ada orang di luar sana yang tidak seberuntung kita? Ada yang harus berjuang mencari sesuap nasi. Ada yang bahkan hanya bisa makan sekali sehari, dan itu pun seadanya. Namun, kita yang selalu disediakan makanan seringkali lupa untuk mengucap syukur. Dalam kesibukan kita mengejar kehidupan yang lebih baik, kita seringkali terjebak dalam siklus yang tidak pernah ada habisnya. Ketika kita ingin memiliki sesuatu, kita ingin lebih. Ketika kita mencapai satu tujuan, kita ingin mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi. Dan dalam proses itu, kita lupa bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada apa yang akan kita dapatkan di masa depan, tetapi terletak pada bagaimana kita bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang bangun di pagi hari dalam keadaan aman di rumahnya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia dan seisinya telah dikumpulkan untuknya." Coba renungkan hadis ini. Wahai saudaraku, betapa sederhana kebahagiaan yang digambarkan oleh Rasulullah. Jika kita bangun dalam keadaan aman, sehat, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah kita telah memiliki seluruh dunia. Tapi kenyataannya, seringkali kita menganggap enteng nikmat-nikmat itu. Wahai saudaraku, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Berapa kali dalam sehari kita mengeluh tentang hidup kita? Berapa kali kita merasa iri dengan pencapaian orang lain?
Berapa kali kita merasa hidup ini tidak adil karena kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan. Lalu tanyakan juga, berapa kali dalam sehari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang sudah diberikannya? Apakah kita sering mengeluh daripada bersyukur? Jika jawabannya iya, maka inilah saatnya kita memperbaiki diri. Wahai saudaraku, kebahagiaan sejati tidak datang dari harta, kekuasaan atau pengakuan orang lain. Kebahagiaan sejati datang dari hati yang penuh rasa syukur. Ketika kita bisa mensyukuri hal-hal kecil dalam hidup seperti kesehatan, keluarga, dan makanan yang ada di meja makan kita, itulah saat di mana kita benar-benar merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Wahai saudaraku, mari kita berhenti sejenak dari hiruk pikuk dunia yang sering membuat kita lupa akan nikmat Allah. Lihatlah sekeliling kita. Kita masih bisa duduk dengan tenang. Kita masih bisa menikmati udara segar. Kita masih memiliki orang-orang yang mencintai kita. Bukankah itu sebuah nikmat? Bukankah itu semua adalah nikmat yang luar biasa? Ada sebuah pepatah yang sangat mendalam maknanya. Orang yang paling kaya adalah orang yang paling bersyukur. Dan ini benar adanya. Hati yang selalu bersyukur akan selalu merasa cukup. Meskipun mungkin secara materi kita tidak memiliki banyak. Tetapi jika hati kita dipenuhi dengan keluhan dan rasa iri, maka tidak peduli seberapa besar kekayaan yang kita miliki, kita tidak akan pernah merasa puas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kesulitan yang kita hadapi, apapun ujian yang datang, semua sudah sesuai dengan kemampuan kita. Dan dalam setiap ujian itu, pasti ada nikmat yang tersembunyi. Nikmat yang seringkali hanya bisa kita lihat jika kita bermuhasabah atau bersyukur. Wahai saudaraku, mari kita jadikan muhasabah ini sebagai momen untuk memperbaiki diri. Mari kita mulai melihat hidup dengan kacamata syukur. Jangan lagi kita mengeluh tentang apa yang tidak kita miliki, tetapi fokuslah pada apa yang sudah ada di depan kita. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mulai mensyukuri hal-hal kecil, insya Allah hati kita akan lebih tenang, hidup kita akan lebih damai, dan kebahagiaan yang sejati pasti akan kita rasakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk selalu bersyukur, mengingat nikmatnya yang tiada terhitung, dan menjauhkan kita dari sifat lalai dan kufur nikmat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.